Bentar, kedengeran kan suaranya? Terdengar, Kak. Aku izin menjawab pertanyaan dari Dela. Jadi penalaran deduktif itu tergantung pada premisnya. Maksudnya itu premisnya yang salah mungkin akan membawa kita kepada hasil yang salah, dan premis yang tidak tepat juga akan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Makanya kenapa penalaran deduktif itu bergantung sama premisnya. Gimana, Dela? Ada Dela? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Rahma dari kelompok 4. Penalaran induktif melibatkan persepsi tentang keteraturan. Misalnya, untuk mendapatkan kesamaan dari contoh-contoh yang berbeda, dalam matematika mendapatkan kesamaan tersebut dapat menjadi dasar dalam rangka pembentukan konsep, yaitu dengan cara mengurai hal-hal yang harus diingat. Proses tersebut dinamakan abstraksi konsep. Sebagai contoh, dalam penalaran deduktif, hubungan antara fakta dapat diturunkan menjadi konsep baru atau fakta baru bagi penurunan konsep-konsep yang lain. Proses penurunan tersebut hingga didapat fakta baru atau konsep atau prinsip seringkali dapat dilakukan dengan mengandalkan pada kekuatan bernalar. Penalaran induktif memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan matematika. Sebagai fakta penemuan matematika, ada pula yang berawal dari suatu penarikan kesimpulan dengan menerapkan penalaran induktif. Kesimpulan yang ditarik secara induktif tidak selalu dapat dibuktikan secara deduktif. Kesimpulan demikian dinamakan suatu konjektur. Konjektur adalah suatu tebakan, penyimpulan, teori, dan dugaan yang didasarkan pada fakta yang tak tertentu atau tak lengkap. Gimana, Dela? Gimana, Rahma? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Nisrina akan dijawab oleh Ricky. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisrina. Jika dari penalaran deduktif menghasilkan argumen yang pasti dan belum pasti masih dipertanyakan tetapi masuk akal, apakah bisa diterima sebagai penalaran deduktif? Jika ya, contoh dari argumen yang belum valid tapi bisa diterima akal? Jawabannya tidak, karena penalaran deduktif hanya bersifat valid dan tidak valid. Argumen deduktif yang valid adalah argumen yang kesimpulannya secara niscaya mengikuti dari premis-premisnya. Dengan kata lain, sebuah argumen jika premis-premisnya benar, mustahillah kesimpulannya salah. Sementara itu, argumen deduktif yang tidak valid adalah argumen deduktif yang kesimpulannya tidak secara niscaya mengikuti premis-premisnya. Dalam kerangka berpikir logika, tidak semua argumen valid itu benar. Ada argumen yang valid tetapi tidak masuk akal. Argumen tersebut buruk atau tidak masuk akal. Kita tidak hanya menginginkan argumen yang valid saja, tetapi yang masuk akal juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 5 ada pertanyaan yang belum dijawab? Sudah semua terjawab. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.